Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa menjadi salah satu cara berkomunikasi kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan lewat cara ini seorang dapat memohon atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah bahwa ada adab-adab ketika Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum Anda berdoa. Artinya memuji Allah lebih dahulu, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu sebutkan hajatmu, sebutkan doamu, sebutkan keperluanmu sama Allah, kemudian akhiri lagi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berhusnuzan. Artinya apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa-doa yang Anda panjatkan kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Nabi bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau merasa yakin akan dikabulkan doanya. Kemudian mengakui dosa-dosa yang diperbuat. Artinya apa? Anda mengakui dosa-dosa bahwa Anda telah berbuat zalim kepada diri sendiri. Anda telah berbuat dosa dan memohon ampun kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bersungguh-sungguh ketika memohon pertolongan kepada Allah atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau minta hajat kepada Allah. Kemudian mendesak terus-menerus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Berdoa dengan lafaz yang singkat, padat, namun maknanya luas. Rasulullah SAW sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya luas, dan tidak berdoa dengan yang selain itu. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab berdoa, orang yang berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan diri sendiri jika hendak mendoakan orang-orang lain. Kemudian ada berikutnya memilih berdoa di waktu yang mustajab, waktu yang pasti diijabah doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu mustajab seperti pada waktu tengah malam, dan di antara azan dan iqamah, dan di saat dalam sujud, ketika azan, ketika sedang pertempuran antara orang muslim dan orang kafir, peperangan. Setelah waktu asar pada hari Jumat, ketika hari Arafah, ketika turun hujan, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di situ terdapat malam Lailatul Qadar. Dan doa yang biasa kita baca di 10 hari akhir, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf dan mencintai pemberian maaf, maka maafkanlah aku. Ini kalau Anda bertepatan dengan 10 hari akhir di bulan Ramadan, karena di situ terdapat waktu atau disebut dengan malam Lailatul Qadar, terdapat di 10 malam akhir. Maka ketika Anda berdoa bersungguh-sungguh, berhusnuzan, yakin bahwa semua doa yang Anda panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita jelaskan tadi, apalagi sebentar lagi akan memasuki kita insyaallah sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan di situ terdapat yang disebut dengan hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah, kata Nabi SAW. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Ya, maka jangan lupa ketika turun hujan, ketika panggilan azan, antara azan iqamah, ayo bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bangun tengah malam, gelar sajadah, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Bersungguh-sungguh dalam doa, curhat kepada Allah, meminta kepada Allah. Anda yang menentukan pertemuan,
Anda yang menentukan tema pembahasan, Anda yang mengakhiri pertemuan itu tidak akan Anda dapat seperti itu bersama orang lain kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Kalau sama pejabat yang menentukan tanggal, waktu, tema, dan dia mengakhiri. Tapi kalau sama Allah tidak usah malu, minta kepada Allah, sungguh-sungguh dalam berdoa, berhusnuzan kepada Allah bahwa semua doa hajat Anda dikabulkan oleh Allah, dan cari harta yang halal. Karena harta yang halal akan mempengaruhi darah daging kita, jiwa kita, makan minum kita, pakaian kita, maka doa kita akan mustajab kalau sumber harta kita dari halal. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita, dan doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo silahkan mencobanya. Selamat menikmati berdoa kepada Allah di sepertiga malam. Bersungguh-sungguh dalam doa, insyaallah doa Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.